Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Anas Radio. Kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, program tanya jawab problema muslim, yang pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Muharram 1434 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2012, di pertemuan keempat pada malam hari ini, insya Allah kita akan bersama kembali dengan guru kita yang mulia, Al-Ustaz akan menjawab berbagai pertanyaan di anasradio.com di acara tanya jawab permasalahan agama. Baik, kita sapa dulu guru kita, Al-Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, saya wawancara terhadap kesediaannya untuk selalu menyapa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dan juga kepada seluruh kru Anas Radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmat, hidayahnya, dan juga tentunya kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan bumi yang kita pijak sebagai keberkahan untuk kita, dan langit menuju kita sebagai teduhan dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Baik, seperti biasa para pendengar Anas Radio di seluruh negeri dimanapun Anda berada, sebelum kita menjawab berbagai permasalahan agama yang sudah masuk ke anasradio.com, kita dengarkan dulu beberapa nasihat yang indah dari guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salatan ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa, amma ba'd. Para pendengar Radio Anas yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya, yang tentunya rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala serta nikmatnya dari hal yang tidak bisa kita hitung. Karena itu hendaknya kita selalu mensyukurinya dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Sebagaimana biasa di awal pertemuan kita mendahului dengan sebuah ayat atau sebuah hadis untuk kita mengambil pelajaran darinya di malam hari ini. Saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadits yang agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik." Hendaknya engkau menahan lisanmu, menjaga lisanmu, dan hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Ini kalimat-kalimat ringkas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menggambarkan jalan keselamatan. Di hadits ini beliau sebutkan 3 jalan dari jalan keselamatan. Dan sebenarnya jalan-jalan keselamatan itu sangatlah banyak. Tapi dari kebiasaan Rasulullah SAW, beliau meringkas dan memberikan jawaban-jawaban yang mudah untuk diingat. Maka beliau sebutkan 3 hal di sini yang merupakan sumber pokok jalan utama di dalam keselamatan itu. Yang pertama, amsik alaika lisanak.
hendaknya untuk menjaga lisanmu. Karena lisan ini kadang kita tidak sadari dia berucap dengan suatu ucapan yang mungkin pertanggungjawabannya akan sangat besar sekali di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berucap dengan sebuah ucapan tidak dia perjelas ucapan tersebut, maka kalimat tersebut menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya. Dan dimaklumi bagaimana tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga lisan, kemudian bertutur kata yang baik, memakmurkannya dengan zikir, memakmurkannya dengan hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahaya-bahaya yang berkaitan dengan lisan, apakah itu dari ucapan dusta, dari ucapan ghibah, namimah, hasad, ya, dan selainnya dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lisan. Karena itu sangatlah beruntung bagi seorang hamba dimanapun dia berada selalu menjaga lisannya. Ya, kalau lisan yang berbicara dijaga, demikian pula lisan dalam bentuk tulisan. Ya, sebab itu hal yang tertulis itu adalah lisan lain yang ada pada seorang hendaknya dijaga dan dipelihara. Ya, dan itu dari jalan keselamatan. Tidak seperti sebagian orang di masa ini dengan luasnya fasilitas dan kemudahan di masa ini. Ya, menggunakan berbagai media, menulis pesan-pesan, yang kadang hal tersebut justru menjadi sebab kebinasaannya, bukan menjadi sebab keselamatannya. Kemudian wasiat Rasulullah yang kedua, "Wal yasa'ka baituka." Hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu. Orang hendaknya merasa lapang dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dia syukuri nikmat yang Allah berikan untuknya. Kemudian dia qanaah dengan segala yang Allah cukupkan baginya. Ya. Serta dia menyibukkan dirinya di rumahnya tersebut dengan berbagai ibadah. Ini di antara makna hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah di waktu fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Jadi kalau dia berada di rumahnya sibuk beribadah, itu bagikan orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian wasiat beliau yang ketiga, "Wabki ala khati'atik." Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Namanya manusia, tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang bersih dari dosa. Karena itu dari kewajiban kita dengan selalu bertobat, beristighfar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kesalahan-kesalahan, selalu menangisinya. Dan ucapan Nabi, "Wabki ala khati'atik," tangisilah kesalahanmu, di antara maknanya orang itu menyibukkan dirinya dengan memudahi diri sendiri, yang terlalu sibuk mengurusi orang lain, padahal pada dirinya banyak perkara yang harus dibenahi. Inilah tiga wasiat Rasulullah SAW terdapat di dalamnya pokok-pokok dari jalan keselamatan. Apabila dijaga oleh seorang hamba, insyaallah ta'ala kita akan membawanya pada perkara yang memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dan menyelamatkannya dari segala bentuk fitnah dan segala bentuk adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan meluruskan langkah kita di atas jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan keselamatan, dan selalu menghindarkan kita semua dari segala jalan yang bisa menjauhkan kita dari as-siratal mustaqim. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang indah dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Baik, Bu Ustaz, kita langsung masuk ke tanya jawab Problema Muslim. Ini pertanyaan live langsung yang masuk ke anak radio dari A.
Abu Haidar di Cilacap. Ada hadis tentang keutamaan silaturahmi, disebutkan akhazat bihaqqir rahman. Apakah Allah disifati dengan pinggang karena ada kata pinggang ar-Rahman? Bagaimana Ustaz? Ulama salaf menerangkan hal ini. Ya. Baik. Untuk al-akh Abu Haidar di Cilacap, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Nah, tentang masalah hikmah, ya, nama itu ada di dalam sebagian riwayat, ada dalam sebagian riwayat, dan berkaitan dengan penetapan sifat seorang dari ahli ditetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya. Karena itu berkaitan dengan sifat hikmah ini perlu kita memeriksa akan keabsahan hadisnya. Ya, dan ini dari hal yang saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Zaki Amalia. Nah, beliau bertanya tentang hukum undian berhadiah via SMS atau telepon, Ustaz. Ya, silakan. Ya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan masalah undian berhadiah, ini masalah kebolehan atau tidaknya dilihat kepada apakah dilihat dari bentuk dan cara dia mengikuti undian tersebut. Ya, apabila undian tersebut sifatnya gratis, tidak ada biaya di dalamnya, maka insyaallah taala itu adalah hal yang tidak ada masalah. Sepanjang amalan yang di belakangnya ada hadiah dan bentuk hadiahnya sendiri tidak ada hal-hal yang diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila undian berhadiah tersebut didapatkan dengan cara mengeluarkan biaya seperti yang banyak terjadi sekarang ini, dan seperti yang disebut oleh penanya di sini, ya, via SMS. Seorang apabila ikut undian berhadiah via SMS, tentunya dia mengeluarkan biaya, dan biayanya atau tarifnya beraneka ragam. Karena ada yang tarif normal, kadang ada yang tarif 2.000 atau tarif yang sudah ditetapkan. Demikian pula kalau dia mengikuti undian berhadiah via telepon, ya tentunya dimaklumi bahwa telepon itu adalah bentuk dari mengeluarkan biaya. Jadi kalau dia mengeluarkan biaya seperti itu, dia masuk dalam undian berhadiah, maka ini dihitung sebagai khimar. Dihitung sebagai khimar yang diharamkan. Ya. Dihitung sebagai khimar yang diharamkan dan telah syah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk di dalam kandungan umum ayat tentang keharaman riba yang seperti ini. Jadi ukuran dari khimar itu seorang masuk di dalam sebuah transaksi, dia mengeluarkan biaya. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Sama di dalam undian ini, dia masuk dalam undian, dia keluarkan biaya SMS, mungkin dia beruntung mendapatkan undian dan mungkin dia tidak beruntung. Tapi ini yang disebut dengan khimar, dan ini adalah bentuk riba, hukumnya adalah haram. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada di daerah Fulan ada kegiatan pengajian bareng setiap minggu. Nah, ya. Jadi yang dimaksud adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ini kalimat bersama-sama yang perlu dirinci bagaimana bentuk bersama-samanya. Kalau misalnya mereka duduk dalam satu halaqah 10 orang, kemudian setiap orang membaca Al-Quran secara bergantian dari
yang pertama hingga yang ke-10 secara bergantian, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ini dari bentuk saling mempelajari Al-Quran. Adapun kalau duduk 10 orang dalam satu halaqah, setiap orang membaca masing-masing, ya, dan membuat gaduh terhadap yang lainnya, nah ini tentunya masuk di dalam hal yang dilarang. Ya, pertama sisi larangannya dari sisi dia membuat di halaqah tersendiri, kemudian membaca bersama, dan ini dari perkara yang tidak dilakukan oleh as-salaf. Tapi kalau mereka ngaji bareng-bareng dalam istilah, ya sama-sama ke masjid, kemudian janjian untuk ketemu di masjid, setiap orang mencari tempat di masjid, kemudian dia baca Al-Quran sendiri, itu tidak ada masalah. Ya, tidak dipermasalahkan sepanjang bacaan yang wajar, dan untuk dirinya sendiri tidak mengganggu orang yang lain, tidak mengganggu orang yang salat. So, kalau mengganggu orang lain, mengganggu orang yang salat, ini masuk di dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Lihatlah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Lihatlah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Jangan sekali-sekali sebagian dari kalian menjaharkan bacanya di atas sebagian yang lainnya. Ya, waffaqakumullah bikulli khairin wa ma yurdillah. Ya, alhamdulillah. Ustaz, ini pertanyaan yang berikutnya dari Al-Ah Ros Muhammad. Beliau bertanya, bila kita sholat subuh berjamaah, kemudian saat rakaat kedua imam duduk posisi tawarruk, apakah kita duduk ikut mengikuti imam tawarruk atau duduknya istirahat? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa pada sholat yang 2 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, duduknya adalah duduk iftirash, yaitu duduk seperti tasyahud awal. Dia tancapkan kaki kanannya dan dia duduk di atas kaki kirinya. Nah, ini berdasarkan banyak hadits, di antaranya adalah hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan selainnya. Karena Nabi SAW idza jalasa fi rak'ataini nasaba rijlahu fil yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau duduk di salat yang 2 rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa salat yang 2 rakaat seperti salat subuh, salat rawatib yang 2 rakaat, ya salat yang semisal dengannya itu dilakukan dengan duduk iftirash. Kemudian yang kedua, apabila duduk imam adalah duduk tawarruk, apakah kita ikut duduk tawarruk bersama imam? Ya. Ini perlu dilihat pada 2 sisi. Sisi yang pertama dari sisi hukum masalah itu sendiri, bahwa si imam duduknya duduk tawarruk, makmum tidak wajib untuk ikut duduk tawarruk. Ya. Demikian pula misalnya kalau si imam duduknya duduk iftirash dan si makmum berpendapat bahwa duduk yang disyariatkan adalah duduk tawarruk, dia juga tidak wajib untuk ikut imam melaksanakan duduk iftirash. Ya. Sebab kaifiat duduk itu bukan hal yang mesti untuk kita ikuti. Yang wajib diikuti pada imam adalah duduknya, hal-hal yang zahir, yang tampak. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksudnya diikuti dalam perkara yang zahir. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Imam duduk, kita duduk. Namun bagaimana cara imam berdiri, bagaimana cara imam duduk, ini bukan perkara yang zahir. Yang seperti ini kita tidak mesti sama dengan imam. Sudut yang pertama. Sudut yang kedua, dari sisi hukum kemaslahatan apabila dikhawatirkan timbul fitnah. Apabila seorang muslim berada di tengah masyarakat yang mereka memandang bahwa posisi duduk untuk sholat subuh itu adalah duduk tawarruk, dan ini di kebanyakan masyarakat seperti itu. Apabila dia melaksanakan sunnah yang diketahui duduk iftirash, maka mungkin saja akan menjadi fitnah untuk sebagian orang. Maka yang seperti ini tidak ada masalah seorang itu meninggalkan sunnah. Dia duduk mengikuti kebanyakan orang duduk tawarruk untuk menjaga kebersamaan dan tidak timbul fitnah. Karena maslahat menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan
daripada menjaga suatu hal yang sifatnya sunnah. Menjaga kemaslahatan sehingga tidak terjadi fitnah itu kewajiban. Sedangkan sunnah hukumnya adalah sunnah dan kewajiban lebih didahulukan di atas hal yang disunnahkan. Ini kaidah penting banyak dilalaikan oleh manusia. Dan kaidah yang disebutkan oleh banyak ulama kita. Yang antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memfatwakan tentang kunut subuh. Kalau misalnya seorang berada di tengah kaum yang mereka melakukan kunut subuh, ya, apabila dia tidak kunut subuh akan terjadi fitnah, maka tidak ada masalah. Dia ikut kunut subuh atau dia melaksanakan kunut subuh bersama kaum tersebut. Ya, Allah Taala. Ya. Alhamdulillah, Ustaz, ini banyak pertanyaan secara langsung di malam hari ini. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Abu Muhammad di Makassar. Ustaz, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat berjamaah ketika melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit? Misalnya melakukan tindakan medis seperti operasi atau menjahit luka pasien. Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Abu Muhammad dan pada seluruh pendengar Anas Radio serta seluruh Anas Radio. Di dalam kondisi ada suatu hal yang genting atau suatu hal yang sangat mendesak, kalau ditinggalkan itu akan sangat memberatkan sekali. Di kondisi yang seperti itu tidak ada masalah seorang dia meninggalkan salat berjamaah karena maslahat ini. Ya, seperti kalau misalnya dia di rumah sakit perlu memberikan tindakan medis secara cepat, maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan insyaallah. Ya, hanya saja dijaga apabila mereka sebagai satu tim dalam sebuah medis, misalnya tim medis, ya, ada yang terlambat, maka mungkin ada orang lain yang bersamanya sehingga apabila dia melaksanakan sholat, maka ada orang yang akan menemaninya untuk sholat berjamaah. Ini kan. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Al-Ah Abu Aisyah di Depok. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengerjakan proyek-proyek pemerintahan di mana mereka terbiasa dengan suap menyuap? Ya, Ustaz. Ya. Harus diketahui bahwa suap menyuap itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu ar-rasi wal marshi." Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang disuap. Ini dari kebiasaan yang sangat buruk di tengah masyarakat yang harusnya dihindari, dan jangan kita ikut tolong menolong di dalam hal ini. Ya. Di posisi kita mampu menghindarinya, kewajiban kita adalah menghindarinya. Tapi di posisi seorang itu terdesak untuk melakukannya dan dia dipaksa untuk mengerjakannya, inilah sisi ijtihad. Seorang melihat kondisi dan keberadaannya masing-masing. Kalau memang dia di posisi darurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Al-Ah Abdul Aziz di Makassar. Kalau lukisan dilarang dipajang di ruang tamu, bagaimana kaligrafi yang biasa dibingkai lalu dipajang di ruangan? Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik Abdul Aziz dan pada seluruh pendengar, perlu diketahui bahwa lukisan itu dua macam. Ada lukisan makhluk bernyawa dan lukisan selain makhluk bernyawa. Lukisan yang dilarang itu adalah lukisan makhluk bernyawa. Sebab penasihat hadits menjelaskan ancaman seorang yang menggambar dan memangnya gambar-gambar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan ketiga sebagian istri Nabi SAW menceritakan Ru'ija yang dia lihat di Habasyah, ada gambar-gambarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ulaiki syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju ilaykum yawmal qiyamah lahu aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq." Akan keluar pada hari kiamat, akan keluar di neraka jahanam itu sebuah leher yang dia punya dua telinga, dia punya dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Ya. Qala inni wukiltu bi salat. Dia berkata, saya
diperintah untuk menyiksa 3 orang. Salah satunya wabil musawirin, untuk menyiksa orang-orang yang menggambar. Dan itu tidak diragukan bahwa gambar yang sifatnya atau lukisan yang sifatnya makhluk bernyawa itu adalah hal yang diharamkan. Adapun selain daripada itu, dari pemandangan, ya, lukisan mobil atau misalnya, insyaallah taala tidak ada masalah sepanjang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalam lukisan itu, apakah dia menggambarkan situasi dari kebiasaan orang kafir atau rumah ibadah orang kafir dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memasang kaligrafi. Berkaitan dengan memasang kaligrafi, ya boleh saja seseorang itu memasang gambar-gambar yang seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kaligrafi ini, ya tentunya dimaklumi ya bahwa kaligrafi itu kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, kaitannya dengan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ya, ini tidak layak untuk dijadikan sebagai pajangan-pajangan. Ya, karena itu bisa menghadapkannya untuk diremehkan, dihinakan. Dan Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dari hal yang menunjukkan ketakwaan, dia mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadits Rasulullah SAW, ya, dan tidak menjadikan ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut sebagai suatu kaligrafi yang dipasang, dibingkai, dipajang untuk hiasan, ya, yang kadang seorang hanya mengambil manfaat sebagai hiasan saja, tidak mengambil faedah ilmiah di dalamnya, tidak kita berdirinya dan selainnya dari hal-hal yang merupakan maksud pokok dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW tersebut. Wallahu ta'ala. Baik. Ya, ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Jepara. Saya mendapati sebuah peringatan di suatu masjid bahwa anak-anak yang belum dihitan atau belum tamyiz dilarang masuk masjid. Hukumnya haram katanya. Bagaimana nasihat Ustaz terkait peringatan tersebut? Ya, memang ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu dan mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang bunyinya janibu sibyanakum minal masajid. Jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid. Tapi hadis yang mereka sebutkan itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Karena itu yang benarnya bahwa anak-anak kecil walaupun belum dikhitan, belum tamyiz, boleh untuk masuk ke masjid sepanjang mereka memiliki etika-etika sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berada di masjid. Dari etika masjid itu tidak boleh ribet-ribet di dalamnya dengan angkat suara. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang masjid, "Ya kumuhisyatul aswaq." Hati-hati kalian dari suara gaduh di pasar ketika berada di masjid. Ya, demikian pula ketika berada di masjid itu Rasulullah menjelaskan bahwa masjid adalah dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan beribadah kepadanya. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Ibnu Safana. Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara. Beliau diminta untuk membantu usaha ayahnya yang dia ragu akan kebaikan atau kehalalan usaha tersebut. Dia enggan membantu tapi ayahnya memaksa dalam rangka balas budi kepada ayahnya. Dia ingin berbakti kepada orang tua tapi juga tidak mau terlibat dalam usaha yang meragukan kehalalannya. Bagaimana nasihat Ustaz? Ya, yang pertama yang saya nasihatkan kepada anak menanya, anak Ibnu Safana, agar supaya bertanya kepada ahli ilmu atau kepada saudara yang bertanya dari anak Ibnu Safana ini, supaya bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang usaha yang ditawarkan oleh ayahnya. Dia pastikan apakah itu usaha yang halal atau usaha yang haram. Nah, di sini bahasa dari penanya adalah dia ragu. Ya, dan keraguan tidak cukup, seorang harus memastikan. Jika dia pastikan itu adalah haram, maka dia tinggalkan. Dia pastikan itu adalah halal, dia lakukan. Dia merasa hal tersebut syubhat, ya, sebagai perkara pada dirinya sendiri, dia berhati-hati, dia tinggalkan. Hanya saja dia tanyakan kepada orang yang berilmu tentang hukumnya agar supaya diketahui jelas antara yang halal dan haramnya. Yang kedua, kalau misalnya jelas bahwa tersebut adalah hal yang diharamkan, maka seorang
tidak boleh tolong-menolong di dalam hal yang berkaitan dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Dan ini tentunya berlaku untuk semuanya, baik itu bersama orang tua maupun yang lainnya. Karena dia berbicara baik kepada orang tuanya, dia sampaikan tentang apa yang dia laksanakan, dan dia juga terangkan bahwa di dalam hal ini dia adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Karena kebaktiannya dia tidak ingin menolong ayahnya di dalam hal yang bermaksiat kepada Allah, dan itu dari kebaikan orang tua itu sendiri. Ya, Allah Ta'ala. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Baik, anak Muhammad Aris, masalah mengucap hati di masjid ini memang menjadi titik pembahasannya di kalangan para ulama kita. Ya, sebab secara umum memang masjid-masjid itu ada amanah di dalam penggunaan. Ya, ada amanah di dalam penggunaan. Yang saya nasihatkan di dalam hal ini bahwa seorang sebaiknya meninggalkan pengecasan HP di masjid, kecuali kalau memang diketahui dari pihak masjid itu mengizinkan dan membolehkan. Walaupun secara umum ya sudah bisa masuk dalam uruf umum kadang bahwa masjid itu ya menyediakan fasilitas bagi siapa yang masuk ke masjid, ya boleh menyalakan kipas angin, ya boleh memakai air, dan semisal dengan itu. Demikian pula terkait dengan listrik, itu dari perkara yang juga diperbolehkan secara umum. Hanya saja dari sisi kehati-hatian itu tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau dia tidak ada izin resmi dari pemerintah, dari masjid, maka sebaiknya dia tidak lakukan hal tersebut di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini pertanyaan dari Nurul Khadijah di Ciganjur. Ustaz, apakah boleh kita menangis karena banyak masalah, tapi bukan dalam rangka mengeluh? Di soal menangis, Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik. Nurul Khadijah di Ciganjur. Ya, tentang masalah menangis, ya, tidak ada yang melarang seorang itu untuk menangis, sepanjang tangisannya dalam perkara yang wajar, yang merupakan tabiat manusia. Dan sepanjang tangisan tersebut bukan karena tidak ridha terhadap ketentuan Allah, bukan pula karena berkeluh kesah, dan bukan pula karena dia benci dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau ya menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Beliau berkata, "Innal 'aina la tadma wal qalba la yahzan." Sesungguhnya air mata itu berlinang dan hati itu sangat sedih. Hati itu sangat sedih. Dan ini ya, beliau hanya ucapkan sebagai ungkapan pengabaran saja, bukan berkeluh kesah. Yang seperti ini insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Iya, dari berikutnya Al-Ah Abdullah, Ustaz tolong jelaskan tentang menyembelih untuk selain Allah. Dan yang berikutnya, apa boleh memakai sembelihan untuk hal yang bisa waktu menyembelihnya juga menyebut asma Allah? Silakan Ustaz. Ya. Baik. Tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Maka tidak halal untuk memakannya, dan itu dihitung sebagai bangkai yang disembelih untuk selain Allah. Adapun dalam sebuah acara yang berkaitan dengan bid'ah dan penyembelihannya dengan menyebut nama Allah, ya, dibaca Bismillah, tapi disembelih untuk acara yang tidak disyariatkan, itu letak silam pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama tidak memperbolehkan hal tersebut, ya, dengan dalil hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan beberapa dalil yang lainnya. Dan sebagian ulama lain ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan dengan mengambil keumuman asal, bahwa asalnya suatu makanan yang telah, suatu sembelihan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah, itu asalnya telah dihalalkan. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibn Wiratno. Ini bertanya, dari jam berapa hingga jam berapa pada akhir
waktu sholat fajar? Ya. Baik anak Ibnu Rabi'a, ya tentang masalah jam berapa hingga jam berapa ini tentunya perkara yang tidak bisa ditentukan sebab waktu subuh di setiap tempat itu berbeda-beda. Di Indonesia ini saja banyak tempat yang berbeda-beda waktu subuhnya. Antara Indonesia dengan negara yang lainnya juga sangat menolak perbedaan. Ya, pada sebagian negara. Ya, karena itu yang menjadi ukuran bukan dengan dari jam berapa hingga jam berapa, tapi yang menjadi ukuran dari terbitnya fajar subuh hingga terbitnya matahari. Ya, itu yang menjadi ukuran. Baik, lalu berikutnya kita dari Al-Ah Samsul Rojab dari Taiwan, Ustaz. Pertanyaan saya, apabila seseorang pernah melakukan dosa, apakah dia harus selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, atau melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan? Ini tentang dosa, Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik Al-Ah Samsul Rojab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Anda dan daripada seluruh pendengar Mas Radio. Ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama bahwa dari kewajiban seorang hamba adalah ia selalu takut kepada dosa-dosanya. Ya. Karena itu kita mengetahui bahwa para nabi dan para rasul mereka adalah orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari kiamat pun ketika berada di padang mahsyar, ya, dan manusia mendatangi para nabi, dimaklumi bahwa Nabi Adam masih menyebut dosanya. Ya. Nabi Ibrahim masih menyebut kesalahannya. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang berlalu dari dosa kadang hendaknya diingat oleh seorang hamba agar supaya membuat dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hal yang perlu diketahui bahwa seorang hamba itu di dalam membangun ibadah kepada Allah, hendaknya dia bangun ibadahnya di atas 3 hal. Hal yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah dengan kecintaan kepadanya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berharap rahmatnya, berharap surganya. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut kepadanya, takut akan siksaannya, takut kepada para nabi dan para rasul yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Ulaika yang sangat besar. Ya, dan mereka selalu beribadah kepada kami dalam penuh rasa takut, penuh rasa harapan, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah. Orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah. Jadi ini sifat-sifat yang hendaknya dijaga. Yang betul seorang yang takut terhadap dosa-dosa. Tapi bukan artinya ketakutannya kepada dosa tersebut menghilangkan rasa harapannya kepada rahmat Allah. Ya, tetap rasa harapan dan rasa takut harus seimbang. Ya, wallahu ta'ala. Ya, Ustadz, ini ada seorang hamba Allah di Banyumas, Afwan, katanya gambar makhluk bernyawa itu haram. Lalu bagaimana dengan film, Ustaz? Ya. Ya, secara umum bahwa film yang tidak bermanfaat dan film yang bertentangan dengan syariat itu adalah hal yang diharamkan dengan dalil lain. Ya, tapi apakah gambar dalam bentuk film itu diharamkan? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Bagi siapa yang filmkan sesuatu yang sifatnya baik, sesuatu yang sifatnya baik dari ceramah-ceramah ilmiah dan semisal dengannya, ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Sebagian ulama kita masih memasukkannya ke dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman gambar makhluk bernyawa, dan sebagian ulama kita tidak memasukkan dalam hal tersebut. Mereka anggap bahwa itu bukanlah gambar yang dimaksud di dalam hadis, hanya dalam bentuk yang rekan bisa ditampakkan dan bisa dihilangkan. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Abu Faik di Bekasi. Mana yang lebih utama atau lebih dulu, menghafal Al-Quran dan As-Sunnah
atau memahaminya? Ya Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan sebenarnya kalau ditanyakan mana yang lebih utama, mana yang lebih dahulu, harusnya seseorang tidak memperbandingkan antara hal tersebut, karena keadaan manusia berbeda-beda dalam hal ini. Keadaan manusia berbeda-beda dalam hal ini. Pada anak-anak kecil, ya, yang belum balik, apalagi yang belum balik, kemampuan mereka untuk memahami masih kurang. Maka pada anak-anak lebih diberikan motivasi untuk lebih dahulu menghafal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada siapa yang telah dewasa dan dia memiliki kemampuan untuk menghafal, kemampuan untuk memahami, maka yang pertama yang kita anjurkan, dia gabungkan antara dua hal. Dia gabungkan antara menghafal dan memahami. Ya. Kemudian yang kedua, memahami lebih didahulukan itu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain terhadapnya. Ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain terhadapnya. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, nah disinilah keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang sebagian manusia mungkin kita lebih dahulukan kalau dia menghafal. Nah, sebab biasanya kalau setelah menghafal dia lebih mudah memahami. Dan sebagian manusia ada yang lebih kita dahulukan dia memahami. Ya, karena pemahamannya mungkin akan membantu dia untuk menghafal. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Farah Al-Faruq di Korea. Apa hukum pasutri, pasangan suami istri yang masih tinggal bersama rumah mertua yang di situ masih ada saudara-saudara yang sudah atau belum menikah? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Abu Farah. Tentang masalah hukum, kalau dari sisi bolehnya boleh saja. Ya, tidak ada hal yang melarang seorang sepasang suami dan istri tinggal di rumah mertua. Ya, sepanjang di rumah tersebut ada hijab yang bagus. Ya, apalagi kalau di rumah mertua yang dimaksud adalah rumah suami. Ya, sebab secara tidak langsung istri akan ada masalah dengan saudara laki-laki suami. Ya, dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhul an-nisa." Hati-hati kalian masuk menjumpai perempuan. Kemudian seorang bertanya, Rasulullah, faraitu bil hamu. Bagaimana pendapatmu dengan hamu? Yang hamu ini adalah kerabat laki-laki dari pihak suami, ya, tentunya selain ayah dan selain anaknya. Jadi kata Nabi, al-hamu al-maut. Al-hamu itu adalah al-maut. Katakan maut, kematian, karena bisa menimbulkan bahaya-bahaya dan bisa mengantarkan kebinasaan. Ya, karena itu kalau bisa dipisahkan dan tidak ada fitnah, aman dari fitnah, insya Allah tidak ada masalah. Karena saya kalau ada fitnah di dalamnya, bercampur bauran, maka yang saya nasihatkan supaya pasang suami istri ini berdiri sendiri, walaupun hanya sebatas mengontrak saja, dan seorang itu apabila dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Allah firman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk jalan keluar dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Hamzah di Solo. Ana punya tabungan yang jumlahnya 50 juta rupiah. Ana terima ketika keluar dari perusahaan dan sudah 1 tahun. Apakah harus dizakati atau bagaimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik, Abu Hamzah, 50 juta itu sudah harta yang melebihi nisab. Ya, sebab nisab dari uang itu adalah apa yang senilai dengan 86 gram emas atau 595 gram perak. Yaitu sepengetahuan saya sudah senilai atau sudah 50 juta sudah melebihi nilai tersebut. Karena itu sepanjang sudah dipegang selama setahun, maka silahkan dikeluarkan dari 50 juta 2,5%. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Anissa dari email. Ustaz, dikatakan bahwa jihad itu dari keimanan dan merupakan bentuk keimanan yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa batasnya surga.
Tetapi juga dikatakan oleh seorang ulama bahwa jihad dengan pena atau menuntut ilmu juga merupakan bentuk jihad di masa sekarang. Pertanyaannya, apakah berarti kita memperoleh pahala serupa dengan jihad dengan pedang juga, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, barakallahu fiik kalau Nisa berkaitan dengan masalah jihad, dimaklumi bahwa jihad adalah di antara puncak dari agama kita, di antara syariat yang sangat agung, terdapat di dalamnya berbagai pahala, berbagai keindahan, dan berbagai kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Tapi juga harus dimaklumi bahwa ilmu agama dan ilmu syar'i itu manfaatnya besar, ya, dan lebih utama. Bahkan jihad itu sendiri tidak akan bernilai sebagai jihad yang paling bagus kecuali didasari di atas ilmu. Karena itu banyak dari para ulama lebih mengutamakan ilmu itu di atas jihad. Tapi tentunya yang dimaksud di sini adalah jihad yang sifatnya sunnah atau fardu kifayah. Ya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf rahmatullahi alaihim, ya, menguraikan tentang keutamaan jihad ini. Kata mereka, wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdal min dami syuhada ya talibi inna nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai. Ya, dan pena-pena yang keluar dari dan tinta-tinta yang keluar dari pena-pena mereka, dari pena-pena para ulama itu lebih suci dan lebih afdal dari darah orang-orang yang mati syahid. Karena itu wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian itu dan selain kalian tidaklah sama. Ya, keutamaan ilmu itu sangat banyak dan sangat besar. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tentunya pada jihad yang bukan merupakan fardu ain. Adapun kalau jihadnya fardu ain, ilmu itu juga dua macam. Ilmu ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Kalau ilmu yang dia tuntut sifatnya fardu kifayah dan jihadnya adalah fardu ain, tentunya yang fardu ain lebih didahulukan daripada yang fardu kifayah. Wallahu ta'ala alam. Ya, dan dimaklumi ya bahwa kadang seorang dengan penanya, dengan ilmu yang diajarkan, dia memperoleh pahala. Ya, serupa dengan jihad dengan pedang, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan taufik, rahmat kepada kita semua dan menunjuki kita semua di atas jalan yang hak dan memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu giat di dalam menuntut ilmu agama ini. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari seorang hamba Allah di Madiun. Apakah boleh kita menjamak sholat asar dengan sholat maghrib? Ya Ustaz. Pertama harus diketahui bahwa menjamak sholat itu terbatas pada beberapa sholat. Ya. Hanya disyariatkan menjamak antara duhur dan asar dan menjamak antara maghrib dan isya. Itu menjamak. Sebab menjamak artinya digabungkan di salah satu dari dua waktu sholat. Karena itu boleh dijamak takdim, ya, dan boleh dijamak takhir. Kalau dijamak antara duhur dan asar, boleh dilakukan di waktu duhur dan boleh dilakukan di waktu asar. Kalau dijamak antara maghrib dan isya, boleh dilakukan di waktu maghrib dan boleh dilakukan di waktu isya. Adapun waktu asar dan waktu maghrib ini nggak boleh diundur. Ya, apabila seorang sudah masuk waktu asar, harus dia sholat, nggak boleh dia undur hingga waktu maghrib, kecuali kalau ada udur. Kalau misalnya dia belum sholat asar karena udur hingga masuk waktu maghrib, maka di sini bukan menjamak sholat namanya, tapi mengqada sholat. Jadi sholat asarnya dia bayar, dia tunaikan di waktu maghrib. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya di sebuah peperangan. Mereka melakukan sholat asar di waktu maghrib karena terhalang oleh musuh-musuh di dalam pertempuran. Mereka tidak sempat melakukan sholat asar. Dan ini adalah kondisi darurat. Ya, tentunya tidak ada masalah seseorang melakukan sholat asar di qada di waktu maghrib. Tapi itu bukan dijamak namanya, tapi di qada. Ya Allah ta'ala. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdurrahman di Semarang. Mana yang lebih utama, menemani seorang ibu atau menikah dengan pria di lain kota, sedangkan ibu tidak mau meninggalkan rumah yang lama tersebut? Ya Ustaz. Ya, ini sebenarnya dilihat kepada kemaslahatan dari keduanya. Jadi kalau ibu ada yang menemaninya selain daripada dia, ya ada saudara-saudara lain yang menemani,
Maka seorang perempuan, ya, pernikahan baginya itu adalah sebuah mahkota dan suatu keperluan di dalam kehidupan. Ya, dan tentunya seorang ibu yang baik, dia juga menghendaki kebahagiaan untuk anaknya. Dan tetapi kalau misalnya si ibu tidak dimenamani kecuali anak ini, ya ibu sendiri tidak mau meninggalkan rumahnya yang lama, ya, maka di sini dapat ijtihad pada seorang anak di sini. Tapi saya anjurkan agar supaya dia berbakti pada orang tuanya, dan dengan kebaktian kepada ibunya ini saya harapkan dia dimudahkan kepada sesuatu yang lebih baik insyaallah taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lam tada'a syai'an ittiqa'a Allah illa a'taka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itu karena takwaan kepada Allah, kecuali Allah akan memberi engkau yang lebih baik daripada itu. Nah, ya, dari Al-Ah Rizky Hidayat, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya memakai kaos sepak bola yang dipakai oleh negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir dan sebagainya? Lalu bagaimana pula jika memakai kaos sepak bola yang ada nama pemain-pemain Muslim tersebut? Silakan Ustaz. ya baik, jadi masalah sepak bola ini secara umum dia sebuah olahraga itu umum sudah berada di mana-mana. Ada di negeri Islam, ada di negeri kafir. Yang seperti ini, seorang yang semata main bola, itu tidak katakan dia bertasyabuh dengan orang kafir. Ya, menyerupai orang kafir. Dia masuk di dalam kategori menyerupai orang kafir kalau dia mengikuti kebiasaan khusus pada bentuk sepak bola orang kafir tersebut. Misalnya dalam kostum khusus milik orang kafir. Jadi kalau kostumnya secara umum, ya dipakai di negeri kaum muslimin, maka itu tidak masalah insyaallah ta'ala. Ya, hanya saja dilarang kalau tertulis padanya nama-nama dari orang-orang kafir atau ada gambar-gambar, ya itu adalah hal-hal yang dilarang. Nah. Ya, ini pertanyaan dari Al-Ah Hendy di Jakarta. Ustaz, kalau melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid, apakah dalam Islam ada hukumannya, Ustaz? Ya. Baik. Anak Hendy di Jakarta, barakallahu fiik. Ada hadits di dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum terhadap orang yang mendatangi istrinya jika dia haid supaya dia membayar kafarah di belakang hal tersebut. Sebab itu dihitung dosa, ya, tentunya karena melanggar ketentuan di dalam ayat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala di masa haid memerintah fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah perempuan, jauhi perempuan di masa dia haid. Ya, karena itu kewajiban kita meninggalkan. Maka siapa yang menggaulinya diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits Ibnu Abbas itu bahwa dia harus membayar kafarah dengan bersedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Dan 1 dinar itu ukurannya 4,25 gram emas. Ya, sisa dihitung saja. Kalau ditanya di pasaran misalnya emasnya harganya 100.000, berarti 4,25 gram, itu artinya berapa? 4,25 juta. 425.000. Jadi kalau misalnya ditanya di pasaran harga emas misalnya 800.000, ya maka dia wajib untuk mengeluarkan berapa? 3.400.000. Ya, atau sosial dengan itu. Baik. Ya Ustaz, pertanyaan itu untuk ukuran 1 dinar tadi ya, 3.400.000. Jadi kalau dia juga bisa memilih 1/2 dinar, boleh 1 dinar dan boleh 1/2 dinar. Baik, silakan. Allah kedua. Ya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta. Di sekolah anak dulu kalau sholat Jumat azannya 1 kali seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tetapi sekarang semenjak kedatangan seorang guru baru berubah azannya menjadi 2 kali seperti yang dicontohkan Khalifah Utsman bin Affan. Mohon dijelaskan Ustaz. Ya. Sepanjang anak yang bertanya ini adalah pihak yang ikut saja di sekolah, maka dia ikuti saja apa yang berjalan. Ya, sebab dia tidak punya kemampuan untuk mengganti. Ya, karena memang dari sisi lebih sesuai dengan sunnah, adzan sekali yang lebih sesuai
dengan sunnah menurut pendapat yang lebih kuat. Dan tentunya ada sebagian ulama yang menguatkan boleh adzan 2 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dan kalau memang itu yang berjalan di sekolah dan itu sudah merupakan hal yang dijalani oleh kebanyakan orang, ya seorang ikut jalannya insyaallah taala itu adalah hal yang bagus. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Haji Tarno. Pertanyaannya, apakah disyariatkan melakukan umroh berkali-kali dalam satu kali kunjungan ke Tanah Suci Mekah? Iya Ustaz. Ya, ini dari pertanyaan yang banyak berulang ya, khususnya bagi orang yang melakukan umroh. Ya, harus diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan ibadah haji, ya, dan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu memakan waktu yang lama. Waktu itu mereka memakai unta, sehingga perjalanan memakan waktu 8 hari. Perjalanan yang sedemikian jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan umrah. Beliau hanya melakukan haji beliau saja, yang waktu itu beliau hajinya qiran, menggabungkan antara umrah dan haji, karena beliau membawa sendirian. Ya. Setelah itu tidak diketahui Rasulullah melakukan umrah lagi, juga tidak diketahui para sahabatnya yang lain melakukan umrah lagi. Hanya saja Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah tadinya niat hajinya adalah melakukan haji dan umrah, tapi karena haid, maka Aisyah merubah niat menjadi niat haji saja. Karena Aisyah hanya mendapat pahala haji, ia pun bersedih dengan belum umrah. Maka di kondisi yang seperti ini Rasulullah memberikan keringanan bahwa dia boleh melakukan umrah. Maka diantarlah oleh saudaranya Abdurrahman ke Tan'im, yang melakukan umrah dari Tan'im. Ya, sebab itu adalah tanah halal yang paling dekat dari kota Mekah, ya, dari arah Madinah. Baik, jadi itu kejadian Rasulullah SAW. Karena itu dari sisi sunnah, afdalnya seorang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu kali perjalanan, dia hanya umrah sekali saja. Tapi bagi siapa yang melakukannya berkali-kali, saya tidak bisa mengatakan itu adalah hal yang bid'ah. Cuma saya katakan bahwa itu adalah perkara yang menyelisih yang lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Ayyub di Mamuju. Apakah boleh seorang istri mencari pembantu rumah tangga wanita untuk membantu sebagian pekerjaan rumah tangganya, berhubung karena dia tidak mampu melayani semua kebutuhan suaminya karena kerepotan mengurusi anak-anaknya? Akan tetapi pembantu tersebut tinggal bersamanya dan suaminya di dalam satu rumah. Iya, silakan. Ya. Al-Ah Abu Ayyub di Mamuju, barakallahu fiik, dan juga barakallah pada seluruh pendengar Nas Radio, bahwa tidak ada masalah ada pembantu perempuan di suatu rumah sepanjang itu rumah tersebut aman dari fitnah, ada tempat khusus baginya, dan ketika dia bekerja itu berpisah dengan anak laki-lakinya dan berpisah dengan suaminya, ya, dalam kondisi yang seperti itu insyaallah taala tidak ada masalah. Nah, tapi yang saya nasihatkan pada setiap orang bahwa tidak bergampangan dalam hal-hal yang kadang menjatuhkan dia ke dalam masalah atau ke dalam pelanggaran. Ya, dan pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangi Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, dia datangi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau ingin meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya diberi pembantu, ya, agar supaya beliau diberi pembantu, ya, di mana Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan akan banyaknya pekerjaan yang dia lakukan. Begitu Fatimah mendatangi rumah Rasulullah tidak berada di tempat. Dan di malam harinya Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah. Kemudian beliau mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, kata beliau, "Ana u'allimukum khairan mimma sa'altuna." Ini kalian berdua aku ajari, ya, tentang sesuatu yang lebih baik dari pembantu yang kalian berdua minta. Kemudian Nabi berkata, "Idza akhadtuma wa raji'atuma litukabbirallaha arba'an wa thalathina wa tusabbihahu thalathan wa thalathina wa tahmadahu thalathan wa thalathina fa huwa khairun lakuma min khadimin." Kata beliau, apabila kalian berdua telah mengambil tempat pembaringan, maka kalian berdua bertakbir
yaitu membaca Allah Akbar 34 kali, bertasbih, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, dan bertahmid, yaitu membaca Alhamdulillah 33 kali. Maka semua itu lebih baik daripada seorang pembantu. Jadi ini bacaan 34 takbir, 33 tasbih, dan 33 tahmid sebelum tidur ketika seorang sudah di atas pembaringan. Dan ini lebih baik daripada seorang itu memiliki pembantu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghayati makna zikir itu, dia pahami kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahmid, dia yakini hadis Rasulullah ini, yakin dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat berharga. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah beliau dengar dari Rasulullah, hingga di berbagai peperangan yang beliau hadiri, beliau selalu membaca hal ini dan Allah memberikan taufik kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Ya, pertanyaan dari Abu An-Nisa Zahra di Wonosobo. Ustaz, bagaimana hukum wali nikah yang tidak pernah sholat? Apakah nikahnya sah? Padahal wali itu adalah ayah kandungnya. Ya Ustaz. Baik. Tentang masalah ayah yang tidak pernah sholat, ini dimaklumi bahwa para ulama silap pendapat dalam masalah hukum sholat itu. Ya, kebanyakan dari ulama belakangan yang disebutkan kepada jumhur bahwa tidaklah kafir orang yang meninggalkan sholat. Nah, dan kebanyakan dari pendapat para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat yang saya pegang, saya anggap lebih kuat, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, Allah ta'ala bidayna wa bainahum, Allah ta'ala bidayna wa bainal kufur as-salat. Ya, hal yang membedakan antara kita dan kafir adalah salat. Ya, itu hadits dari riwayat Muslim, dan dalam hadits dari riwayat Tirmidzi, man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya atau dia telah kafir. Dan kata Syakib rahimahullah ta'ala, lam yakunu yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Sungguhnya para sahabat tidak pernah melihat ada amalan-amalan yang apabila ditinggalkan itu mengkafirkan kecuali salat. Karena insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Ya, karena itu yang perwalian dari orang tua yang seperti ini itu harusnya tidak dipegang. Tapi ada sisi kedua yang perlu saya terangkan, sebuah akad. Ya, di dalam hal yang ada silam pendapat seperti ini, sepanjang akadnya disaksikan oleh KUA, dihadiri oleh pemerintah dan sudah disyahkan akad tersebut, maka hal yang tersebut insyaallah ta'ala akadnya sudah dianggap syah, bukanlah hal yang membatalkan sepanjang kalau terjadi akad tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdul Rahman di Berau. Jika kita beli motor dengan cicilan 10 kali, yang seharusnya kalau kontan hanya 14 juta, menjadi 18 juta. Yang jika dicicil 5 kali, hanya menjadi 16 juta saja. Namun pada cicilan kelima, kita telah mampu melunasi semuanya. Apakah kita membayar 16 juta atau 18 juta Ustaz menurut syariat? Iya Ustaz. Ya, ini yang pertama dilihat ya kepada akadnya. Jadi dilihat kepada akad. Jadi, kalau dia dari awal sudah membuat akad untuk 18 juta, maka akadnya adalah untuk 18 juta, walaupun pembayarannya lebih 5 kali. Tapi kalau misalnya dia berubah, ingin merubah akad menjadi 16 juta saja dengan dia mempercepat cicilan, maka harus ada persetujuan dari pihak pemilik. Kalau disetujui itu sulh namanya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak disetujui, asalnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Maka dia harus pegang syarat yang awal, sampai dia di awal akad telah sepakat 18 juta, maka yang dia lunasi adalah 18 juta. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Saroh di Jakarta. Ustaz, apakah sistem perbudakan jelas dihapus oleh Islam? Apakah ada ayat yang menegaskan atau menguatkan? Karena kita hanya mendengar hadis tentang memerdekakan budak saja. Silakan Ustaz. Iya. Baik. Anak Abu Sarah di Jakarta, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Harus diketahui bahwa
hukum adanya perbudakan itu adalah hukum yang tetap di dalam syariat kita muhkam, tidak terhapus selama-lamanya. Itu ada hingga hari kiamat. Ada hingga hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda hari kiamat, antali dan amatu rabbataha. Ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Dan di antara salah satu penafsiran ulama terkaitan dengan hadis, ya, menunjukkan banyaknya perbudakan di akhir zaman, sehingga karena banyaknya perbudakan pada seorang budak yang melahirkan anak, kemudian anak ini budak tersebut bertindak ke tangan orang lain, karena banyaknya perbudakan, akhirnya kadang si ibu jatuh kepada tangan anaknya sendiri. Iya, maka ini menunjukkan bahwa akan banyak perbudakan di akhir zaman. Ya, dan ini menunjukkan tentang kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada umat Islam. Ya, dan harus diketahui bahwa perbudakan yang dimaksud itu adalah siapa yang diperbudak dengan jalur peperangan, dengan jalur jihad. Ya, dengan jalur jihad. Ya, dan di dalam syariat perbudakan ini terdapat berbagai hikmah dan keagungan Islam. Nah, harus diketahui bahwa sistem perbudakan di belakang peperangan itu syariat bukan ada di dalam syariat Islam saja. Ada di seluruh agama. Ada di seluruh agama. Hanya saja di dalam syariat Islam terdapat syariat dan ketentuan serta keindahan yang tidak ada pada agama yang lainnya. Ya, tidak ada pada agama yang lainnya. Baik. Berkaitan dengan sekarang ini kita tidak melihat banyak budak, itu karena memang hampir budak yang dimaksud dalam istilah syar'i hampir tidak diketemukan wujudnya ya sekarang ini. Walaupun sebagian orang yang mengatakan di sisa-sisa kekuasaan Turki, Utsmani yang berada di Turki sekarang ini ada sebagian sosok yang kadang masih ada yang seperti itu. Ya, itu hanya kabar-kabar saja. Tapi umumnya sepanjang budak dalam istilah syar'i itu tidak ada, maka seseorang bertindak kepada bentuk yang lain di dalam masalah membayar kafarah maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang membebaskan budak. Ya, Allah Ta'ala. Baik. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio, ini pertanyaan terakhir dari Ummu Salwa di Kota Batu Jajar. Ustadz, mohon nasihatnya untuk para ummah yang sudah mengaji, karena sekarang banyak tersibukkan dengan jaring sosial seperti Facebook. Bukan untuk tempat dakwah, tapi banyak jadikan tempat curhat, ngerupi, buka aib rumah tangga, marah dengan update status sehingga semua orang tahu. Nah, ini paling mencela dan sebagainya. Ya. Dari Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Allah musalwa dan pada seluruh pendengar, semoga Allah memberkahi. Memang ya, fenomena Facebook ini adalah hal yang telah membuat ya banyak masalah ya, dan telah menciptakan berbagai prahara. Ya, karena itu yang saya siapkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jal." Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Hendaknya seorang hamba menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membinasakannya. Ya, pada pertemuan saya pernah menerangkan tentang bahaya sebuah kalimat di masa ini. Bahaya sebuah kalimat dengan perkembangan teknologi. Seorang menulis satu kata bisa dibaca satu dunia. Dan kata yang dia tulis ini kadang tercatat untuknya dosa sehingga memasukkannya ke dalam neraka sejak timur dan barat, atau sehingga itu dihitung kemurkaan terhadapnya hingga hari kiamat. Ya, karena itu hanya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia berucap kecuali pada hal yang bisa dia pertanggungjawabkan. Ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sebutkan di awal pertemuan ini hadits yang agung yang hendaknya kita cermati, kita perhatikan. Rasulullah SAW menyebutkan jalan keselamatan, amsik alaika lisanak wa yasa'ka baituka wa biki ala khati'atik. Ya, hendaknya engkau menjaga lisanmu, hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu, hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu. Menjaga lisan, ini adalah perkara yang sangat penting sekali.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas hidayah. Allahu taala alam. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada guru kita yang mulia Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan merahmati beliau, dan tentunya kita semua para pendengar An-Nas Radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan selalu mengistiqomahkan kita di atas agama kita yang indah dan sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar An-Nas Radio, kami dari tim An-Nas Radio mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak seluruh pertanyaan bisa dijawab oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain. Semoga di waktu-waktu mendatang kita bisa menjawabnya di kesempatan yang sama di acara tanya jawab Problem Muslim di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.